Halo, assalamualaikum guys. Jadi sekarang aku mau kasih info apa aja yang akan aku bawa ke rumah sakit. Jadi mari kita mulai what's in my hospital bag. Dimulai dari yang pertama akan aku jelasin itu dari babynya dulu, terus lanjut ke peralatan maminya, terus lanjut ke peralatan bapaknya, dan terakhir mungkin ada opsi-opsi lain ya, atau kayak peralatan ibu dan bapaknya campuran gitu. Oke, yang pertama dari peralatan baby itu yang pastinya kita mulai dari baju dulu. Aku nggak akan terlalu mendetail untuk bajunya, pokoknya aku siapin tuh bajunya ada 6-7 pasang karena aku patokinnya itu sehari kayak dia tuh 2 kali ganti baju gitu. Di sini listnya pokoknya aku bawanya itu ada kayak gini. Jadi ada singletnya, aku bikinnya per satu set gitu di sini. Jadi misalkan ini untuk hari pertama ada 2 pasang merah dan hijau ini misalnya contohnya. Di sini tuh ada pokoknya aku pakai semua bajunya itu modelnya yang kancing depan ya. Jadi katanya kalau baby itu emang enaknya pakai yang bukaan depan. Jadi jangan pakai yang jumper jumpsuit yang apa sih? Yang nggak kancing gitu pokoknya intinya. Terus pokoknya di sini tuh ada satu set atasan dan bawahan, ada yang tangan pendek, ada yang tangan panjang. Terus ada juga pokoknya kan ada topi satu dan ada sarung tangan satu sama sarung kakinya satu pasang juga. Nah ini aku udah matchingin sesuai warna, jadi nanti kalau perawatnya nanya, dan nanyanya pasti mungkin ke suami aku ya. Nah nanti dia udah tahu sih, dia ini juga yang siapin juga, jadi enak kerjasamanya gitu. Jadi nanti aku nggak perlu pusing karena suami aku udah well prepared juga. Ini yang hijau udah, pokoknya intinya satu hari aku siapin 2 baju gitu, tapi aku bawa lebih, jadi aku bawa 7 pasang, jadi 6 pasang itu satu hari 2 baju, satunya lagi buat pulang gitu. Pokoknya intinya hari pertama hari kedua sama, pokoknya ada satu singlet, terus baju atasan dan bawahan bukaan depan, dan ada juga sarung tangan dan sarung kaki sama topi satu. Kenapa aku nggak pakai banyak warna putih? Karena ya lucu aja kan lihat bayi pakai baju warna-warni. Nanti kalau ternyata emang kita bisa lihat dari kayak apa ruangan baby luar, kayak kita biasa ngeliat bayi baru lahir kan lucu. Oh itu anak gue gitu. Ini ada sih yang putihnya juga tetap. Jadi ya preferensi masing-masing juga sih sukanya gimana untuk baju babynya. Aku juga lebihin ini sarung tangan dan kaki kalau ternyata takutnya hilang-hilang atau gimana. Udah, ini juga sarung kaos kaki untuk pulang. Itu udah aku pisahin di sini. Aku sengaja nggak bikin untuk day 1, day 2, day 3, jadi biar bapaknya aja nanti yang langsung ngomong ke perawatnya, kalau atau emang sistem perawatnya yang langsung ambil bajunya, bebas ini mau pakai mana aja. Tapi kalau kalian mau lebih ini lagi bisa langsung dipisah aja sih day 1, day 2, day 3. Cuman aku udah siapinnya pakai bajunya kayak gitu. Terus selain dari baju kita ke bedong ya. Tadi kan karena bedongnya belum. Jadi di sini ada jaket pulang, terus selimut bayi sama ini bedong. Aku bedong bawa 4 pieces. Jadi buat jaga-jaga aja kan, katanya sehari itu sebetulnya 1, tapi bisa juga nanti buat cadangan aja. Tapi mudah-mudahan juga aku nggak sampai 3 hari ya, mudah-mudahan kayak cuma 1 malam. Cuma kita nggak tahu kan kondisi covid ini gimana. Terus ada lagi kain jarik nih, ini kain jarik aku karena sudah nggak muat, jadi aku campur aja karena ya masih ada space. Nanti akan aku jelasin juga mengenai kain jarik dari yang udah aku baca-baca. Ada juga yang memang mengemas bedongnya itu dicampur sama baju hariannya gitu, tapi kalau aku pisah aja sih karena nanti bapaknya juga udah tahu untuk info ke perawatnya. Terus nanti yang kain jarik aku info terpisah ya untuk bagian ibunya. Ini jaket pulang, aku bawa jaket pulangnya itu jaket kayak gini loh. Jadi tebel, lumayan tebel sih, tapi harusnya kayaknya jangan tebel-tebel, kayak selimut topi gitu, jadi ada topinya gini. Terus nanti bayinya tinggal aku gendong gini deh nanti pulangnya. Ini selimut bayinya bulu gitu, tapi ininya nggak bulu sih. Terus bedongnya ada 4 bedongnya, aku mix aja. Next kita ke peralatan mandi baby. Peralatan mandi baby di sini aku taruh di satu tempat gini.
Nah ini tuh ada apa aja, aku bawa pastinya handuk, terus ada waslap dan wasmit gitu buat mandiin bayinya nanti. Kalau ternyata emang aku pasti mandiin, dan aku juga bawa minyak telon ini, tapi aku nggak akan bawa yang ini sih nanti karena ini cukup besar, jadi nanti aku akan bawa yang baby rose itu lebih kecil tapi masih belum sampai paketnya, jadi nanti kita tunggu. Terus aku bawa perlak kecil juga buat travel. Ini tuh sebetulnya tulisannya tuh kemarin nyampe perlak punggung gitu loh, mungkin buat begini atau begini, tapi aku bawa aja ini ke rumah sakit, dan sepertinya di rumah sakit ada perlak yang di provide di sana juga. Terus ini nanti aku akan bawa yang lebih kecil ya, sementara aku taruh ini dulu biar nggak lupa. Terus aku bawa juga ini adalah cotton ball, kayak gini kan aslinya, tapi aku taruh di dalam packaging kayak gini, jadi ini tuh bisa dibuang gitu kalau ternyata memang sudah habis penggunaan cotton ballnya, jadi nanti pulang lebih sedikit barangnya. Oke, ini udah cotton ballnya. Terus aku bawa juga di sini ada bedak tabur dari Pigeon, baby powder compact gitu. Aku juga nggak tahu ya ini nanti akan kepake atau enggak di rumah sakit. Pokoknya aku bawa aja karena banyak banget bunda-bunda di luar sana yang ngasih tahu untuk bawa ini. Jadi aku beli juga karena kan katanya bedak tabur udah nggak boleh. And then next ada lagi aku bawa kasa pastinya. Ini aku bawa satu box dulu, nanti kalau ternyata kurang bisa beli di rumah sakit kayaknya ya. Nih, kasa steril gitu, ini bisa buat puput apa? Pudelnya bayi ya katanya. Atau buat ekornya. Terus di sini aku juga bawa tisu basah sama tisu keringnya nanti menyusul. Aku belum beli, lupa. Terus ada juga ini ada krim sudokrim gitu. Ini tuh untuk kayak ruang-ruang bekas popok gitu, misalkan kemerahan atau eksemanya, atau kayak misalkan di perutnya juga ada merah-merah gitu, bisa diolesin dikit-dikit aja katanya. Dan ini mudah-mudahan cocok ya ke baby aku juga. Terus peralatan mandi lainnya itu aku beli juga ini. Tada! Aku beli yang murah meriah aja dulu karena ini juga travel size kan, jadi enak untuk dibawa ke rumah sakit. Karena aku lagi beli juga sebetulnya yang online Mustela gitu-gitu, sama yang buds organik, tapi aku belum akan bawa ke rumah sakit karena belum sampai juga. Jadi packingnya nanti. Ini aku akan sekalian packing, temenin ya bun. Nah ini tuh murah banget, setahu aku cuma 55.000 dapat, wow gitu. Dapat waslapnya juga lagi. Nih satu. Ini aku wasmit juga dari Little Palmer House, sama gratis dari sini satu juga. Maaf kalau belibet ya bun. Tuh intinya packaging dari gini. Nanti ini aku sekalian unboxing. Ini untuk peralatan mandinya lagi juga ada hair and body wash. Jadi sebetulnya di rumah sakit mungkin udah ada ya, tapi bagusnya itu kita bawa lagi sendiri. Di sini ada sampo dan sabun 2 in 1 gitu. Jadi dia nggak besar-besar banget juga kan, lumayan. Terus di sini ada newborn lotion juga. Aku sengaja carinya newborn, dan Cousins dapatnya juga. Sebetulnya ada merek lain, cuman aku nyari yang one set aja gitu, yang ekonomis juga. Siapa tahu babynya cocok, mudah-mudahan. Jadi ibu dan bapaknya bisa saving juga. Terus di sini ada lagi newborn cream. Aku kurang tahu sih ini buat apa, mungkin buat kayak moisturizernya gitu ya. Ini kita bawa aja. Sama ini dapat lagi dong, dari 55.000 tadi dapat tisu basah lagi. Tapi aku bawanya yang ini aku gak jadi bawa, berarti aku bawa yang ini aja. Ini kita sisihkan buat di rumah. Next kita packing lagi. Oh ya, sama satu lagi, ini aku bawa Transformin for baby gitu. Jadi ini tuh kalau misalkan ternyata babynya flu atau gimana, ini tuh bisa dibalurin gitu kayak salep ya, buat membantu hidung tersumbat dan lain-lain gitu. Nih isinya kayak gini. Pokoknya ini tadi aku put it in one place saja. Jadi enak buat mandi, udah rapi semuanya gitu. Bapaknya juga tahu, ntar susternya juga gampang nyarinya. Nggak perlu bawa yang besar-besar guys untuk kayak sampo, sabun gitu-gitunya, karena di rumah sakit kan nggak akan yang lama-lama banget juga ya. Untuk popok aku bawa 2 merek Pampers dan merek Genki yang for newbornnya 12 pieces.
Terus aku bawa juga buat cadangan aja, tapi katanya itu sebetulnya nggak perlu banget sih, cuman jaga-jaga aja. Aku bawa popok kain juga sama insertnya buat dalemannya gitu, cuman 2 pieces aja. Mudah-mudahan cukup, kalau nggak cukup nanti pampersnya popoknya bisa beli di sana sih di rumah sakit. Ini udah buat peralatan mandi bayinya juga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian ibunya. Tapi ini masih bagian dari babynya, jadi transisi ya, dari baby kita langsung ke ibu. Tapi ini masih peralatan bersama gitu untuk for baby and for mommy gitu. Nah, ini kita ke bagian peralatan menyusui. Pertama, aku bawa untuk menyusui itu yang pastinya aku bawa botol susu, apa ini namanya, dot, botol susu dari Tommy Tipi. Aku bawa yang 150 ml, ini kemasan luarnya aja. Nanti aku udah packingnya kayak gini nih. Jadi dalam satu tempat gini, yang aku bawa peralatan menyusuinya itu ada ini tadi Tommy Tipi itu yang 150 ml. Ini tuh buat jaga-jaga aja, dan ini tuh juga buat newborn ya, kayak gini. Tapi kalau ternyata babynya nggak bisa menyusu dari DBF atau dari sini nih, dari botol, aku pakein feeder cup aja. Jadi langsung, kalau cuman beberapa tetes ya, ternyata asinya belum deres, bisa pakai feeder cup aja, jadi bisa langsung ke babynya. Atau kalau feeder cupnya dia nggak bisa, aku juga jaga-jaga aja bawa sendok silikon ini. Dan ini steril juga, ada tempatnya nih kayak gini sendok silikonnya. Ini aman juga untuk baby. Atau feeder cupnya tadi nih dari Medela aku pakainya. Terus setelah itu aku bawa juga jaga-jaga itu pelindung menyusui, jadi kayak breast shields gitu, ada 2 pieces isinya. Ini tuh dari merek Baby Safe, dan ini murah 25.000 guys. Jadi dia juga udah steril, udah ada tempatnya di dalam. Jadi kalau ternyata PD kita sakit, kita butuh pelindung lebih, nah ini tuh ada kayak silikon pad gitu, silikon, jadi buat lebih tidak sakit kalau kita mau DBF gitu, direct breastfeeding. Nah ini sudah, aku ini jaga-jaga aja. Sebetulnya nggak banyak sih yang bawa kayak gini, kayaknya mungkin ini inisiatif aku aja sih bawa ini. Terus aku juga bawa kalau ternyata emang PD kita sakit ya, ini aku bawa yang katanya ampuh banget, dari Medela juga, Purland 100 lanolin cream. Jadi katanya ini tuh salep gitu, bisa buat PD kita, buat payudara kita biar nggak sakit, bisa meredakan sakit gitu. Nih bentuknya kayak gini, aku juga belum sih. Aku bawa yang kecil aja, yang cuma 7,4 ml, 7 gram. Ini katanya wajib sih dibawa karena dia khasiatnya juga bagus, mudah-mudahan ya. Tapi mudah-mudahan nggak usah sakit gitu, jadi nggak usah dipakai, jadi bisa buat besok-besok. Dan selanjutnya aku bawa juga di sini ada breast pad nih dari Dako breast pad. Aku nggak akan bawa box segini karena ini akan makan tempat juga, jadi jadi isinya tuh kayak gini guys, dari kotak yang tadi tuh isinya kayak gini. Aku bawa aja 10 pieces dan kayak gini. Dan aku bawa juga itu ada kantong ASI pastinya nih. Siapa tahu mudah-mudahan ASI aku deres, amin gitu kan. Atau kalau ternyata emang gak deres atau cuma beberapa tetes, kan tadi udah ada ini ya, feeder cup dan silikonnya itu. Nah ini kantong ASI, aku juga nggak akan bawa segini. Ini asli luarannya, jadi ini dalamnya. Aku cuman bawa 3, sama ini untuk colostrum bagnya dari Spectra, dari tantenya suami aku. Nah ini aku nggak akan bawa segini ya. Dan untuk menyusui lagi itu, aku juga akan bawa si ini pompa ASI pastinya. Cuman ini belum aku repacking aja karena aku masih mempelajari dulu gitu loh untuk si produknya sendiri. Ini tuh pompa ASI elektrik dari Spectra. Ini nanti akan aku bawa ya. Spectra Q ini ada dotnya juga. Jadi nanti setelah, mudah-mudahan kalau emang aku pumping ASINya keluarnya lancar, deres, amin, 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 itu langsung masukin aja ke sini kantong ASI. Jadi bisa buat entah untuk malam harinya atau buat besoknya gitu.
atau bisa buat dibawa pulang deres banyak kan, alhamdulillah tuh ya, buat jaga-jaga juga. Pokoknya udah untuk perasian. Nah ini baju maminya aku taruh dalam satu tempat juga. Ini tuh ada apa aja, aku bawa daster busui, bawa 2 daster busui. Sebenarnya aku pengen bawa 3, cuman nanti lihat aja aku akan bawa 2 atau 3. Sementara aku bawa 2 dulu. Terus di sini aku bawa baju pulang juga 1. Daster busuinya itu aku pakai yang kancing depan semua, jadi enak katanya. Jangan sampai cuman pakai kayak kaos atau piyama yang gak ada bukaan depannya. Pokoknya daster atau baju tidur untuk yang busui friendly lah bawanya gitu. Terus baju pulang, terus aku bawa juga ini satu baju kancing depan belakang juga. Jadi sebetulnya cuma butuh kancing depan sih, jadi ini tuh kayak cardigan aja gitu buat jaga-jaga kalau ternyata ada tamu. Terus ini aku bawa juga celana aja buat ternyata kalau kepake buat dalaman pulang atau buat ke luar-luar atau gimana. Terus aku bawa juga kerudung bergo atau kerudung instan gitu, aku bawa 2. Aku bawa juga kerudung peniti atau kerudung segi 4, ini juga 2. Karena kan kalau ternyata cuma 3 hari ya masih ada cadangan 1 lagi gitu kan. Belum lagi kan yang aku pakai ke rumah sakit juga tuh nanti pas mau melahirkan. Terus nanti di sini juga akan ada bra menyusui, cuman ini belum aku isi karena masih pada dicuci. Bra menyusui dan CD ibu hamil gitu-gitu deh pokoknya. Jadi ini juga sih guys, nanti kan ini setelah aku isi bra menyusui dan CD ibu hamil itu yang nyaman. Jangan lupa juga ini bra extender, ini penting banget. Sumpah ini save my life banget. Pokoknya ini untuk bra extender, jadi kalau ternyata bra kita tuh udah nggak muat atau ya emang sakit nyesek gitu, jadi ini tuh lebih ngebantu gitu loh. Oke, dari si baju maminya itu kita bahas ke kain jarik yang tadi aku bilang mau bahas itu. Kain jarik aku cuma bawa 2, tapi kayaknya aku akan tambah 1 lagi karena aku baca di komen di YouTube-nya Arif Tipang gitu, ada seorang bidan gitu komen, dia bilang gini, Kak, kain jarik tuh penting sih minimal bawa 3 atau kalau bisa 4, tapi kalau kayaknya aku akan bawa cukup 3 aja karena dia bilang itu tuh penting buat sebelum dan setelah bersalin, karena ini tuh bisa nutupi area ibu yang akan terekspos nanti. Karena jadi nanti tuh entah sebelum atau setelah melahirkan tuh akan ada proses observasi dari dokter atau perawat gitu kan. Jadi ya, kain jarik ini tuh bisa fungsinya tuh buat menutupi area kita yang terekspos gitu. Jadi kita nggak lama-lama terekspos banget gitu kan bagian itunya. Jadi nggak kedinginan atau gimana gitu guys. Nah karena selama ini tuh di YouTube tuh aku lihatnya tuh cuman kita tuh disuruh bawa kain jarik, sedangkan aku tuh kayak clueless, bingung buat apa sih kain jarik. Aku mikirnya kan cuman ya buat kalau kita jadiin sarung aja kan di ruang di ruang inap, rawat inap kita gitu. Tapi ternyata ya bisa buat itu, buat nutupin proses kalau kita lagi diobservasi, atau mungkin bisa juga buat sarung, atau bisa juga buat selimut kalau ternyata nggak kepake atau gimana. Tapi kalau ternyata aku salah, boleh diinfo atau kasih masukan lagi di kolom komen gitu. Oh ya, aku mau info juga, jadi karena di storage ini aku ada banyak yang terbuka gini jaring, ini kan udah kelihatan sama bapaknya, dan alhamdulillah juga bapaknya ikut bantu packing aku, jadi udah tahu juga bagian-bagian apa aja nanti yang harus dikasih ke perawat. Terus tapi biar suami aku juga nggak bingung atau pusing gitu kalau bagian tertutup gini, jadi dia nggak panik atau gimana, aku kasih ini sebetulnya price tag-nya RFL, Real Fashion Lovers, jualan kacamata aku, tapi aku tulisin aja di sini kayak misalkan ini tuh isinya korset, kaos kaki, dan laundry bag gitu. Terus ini juga kan tertutup, ini aku tulis juga jadi Al-Quran, mukena, sajadah gitu-gitu. Nah ini kebetulan sekarang kita ke bagian maternity, softtek maternity, korset, kaos kaki, dan laundry bag. Ini masih di bagian maminya ya, bagian ibunya. Nah kita mulai dulu dari kaos kaki. Ini aku bawa aja cadangan, bawa 2, kalau takutnya aku kedinginan atau gimana kan, penting banget. Karena kalau takutnya kalau cuma selimut doang kurang nyaman atau gimana. Terus di sini juga ada Softex maternity, pembalut bersalin. Aku beli merek Dako juga, Mama. Ini yang isinya 4, ada lagi di dalam. Nih aku bawa lebihnya.
Terus aku bawa juga korset karena nggak tahu ya nanti akan kepake atau enggak. Aku bawa 2 model gitu. Pokoknya kalau korset balik ke ini masing-masing juga sih, sukanya yang gimana kan. Korset, terus pembalut, put it in one place karena ini masih kayak yang kotor-kotor juga. Terus kaos kaki, dan ini juga penting banget, ini adalah laundry bag gitu. Jadi buat naruh-naruh baju kotor nanti, baju kotor bayi, baju kotor suami, baju kotor aku gitu kan. Kalau yang emang udah kotor banget nggak perlu bawa pulang, tinggal dibuang. Kalau ini jadi buat nyuci di rumah enak, tinggal dicuci, masukin cucian. Tambahan harusnya tadi setelah bagian part menyusui ya apa-apa ketinggalan. Ini adalah bantal menyusui yang kata ibu-ibu sekarang itu penting banget dibawa ke rumah sakit karena itu ngebantu banget saat kita menyusui. Sebenarnya aku pengennya sih nggak bawa karena dia makan tempat gitu kan, ya tuh besar banget tapi ya udah demi kenyamanan ibunya nanti, karena kita nggak akan pernah tahu gimana ya nanti. Terus ada gininya nih, lucu banget. Jadi buat babynya ini bisa buat mandinya gini, nanti babynya di sini gitu menyusui kayaknya intinya gitu. Oke, dan enaknya ada tasnya sih, nanti ini tinggal di steril aja. Oke, sudah untuk menyusui sudah. Kita ke ini peralatan sholat, jangan lupa karena ini penting banget juga dan bisa buat menenangkan kita juga kan ya. Ini punya aku dan suamiku, isinya ada ya peralatan sholat aja sih. Aku bawa Al-Quran, tapi kayaknya aku akan bawa yang lebih kecil aja. Terus mukena, sajadah, dan sarung suami aku. Kalau bisa juga mukena dan sajadah tuh nggak usah bawa yang gede-gede banget gitu loh. Bawa yang travel friendly aja, biar kita bawaannya nggak terlalu banyak juga. Oke, kita sekalian repacking ya bun. Nah, ini kan juga nggak kelihatan apa. Aku taruh lagi price tag nih. Price tagnya Real Fashion Lovers. Ini ternyata berfungsi dan pulpen juga. Untuk aku tulis-tulisin ini tuh isinya apa. Kayak misalkan ini kan tertutup nih, takutnya suami aku bingung, jadi tinggal baca dari luar, nggak perlu buka-buka. Atau kalian bisa juga sih pakai stiker Tom and Jerry. Tadi udah ya Al-Quran gitu-gitu, peralatan sholat. Kita lanjut ke peralatan mandi. Nah, di peralatan mandi ini ya peralatan mandi aku dan suamiku sih, aku campur aja, jadi gak dipisah-pisah biar satu tempat juga. Aku campur juga sama peralatan makeup aku, isinya dikit banget. Ini ada deodoran, terus aku baru taruh sabun ya guys, karena sampo, sikat gigi, terus dan lain-lainnya itu aku belum bisa masukin semua karena belum tahu masih dipakai kan. Terus aku bawa makeup aku cuman bawa kayak maskara, lipstick, dan lip balm, karena kayak ya aku juga nggak akan dandan banget gitu. Cuman yang paling penting sih lipstick ya sama lip balm, takutnya kan nanti aku ternyata kering banget bibirnya atau gimana. Nah, selain make up, aku bawa juga di toilet bag ini. Untuk di toilet itu pastinya aku harus banget bawa hand sanitizer, ini penting, apalagi saat covid kayak gini, penting banget. Terus selain hand sanitizer juga aku bawa tambahan sih ini minyak kayu putih untuk suami aku kalau suka kadang mungkin masuk angin atau gimana, ini penting banget. Ditaruhnya di toilet bag aja, nanti taruh juga bisa di tas P3K nya. Terus udah ya, untuk peralatan mandi ya pokoknya itu aja sih intinya. Sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan lain-lain bawa yang travel size aja. Ini bener-bener compact, kayak ya udah gini aja gitu. Untuk peralatan mandi tadi masih lanjut, di dalam sini ada anduk aku bawa anduk 2 pieces, yang kecil sama yang besar karena takutnya kepake buat bersalin atau untuk setelah bersalin itu aku pisah. Nggak perlu ditunjukin ya. Terus di sini juga ada peralatan, nah ini anduk, peralatan baju-baju suami. Oh ya, untuk baju suamiku ini udah di packing rapih juga sama dia. Jadi aku kasih tahu listnya aja apa aja yang dibawa. Itu tuh ada baju tidur 2, sarung 1. Sarung tadi udah aku taruh ke peralatan sholat di sini campur sama aku. Terus ada kaos 3. Jadi baju tidur sama kaos buat dia warawirinya tuh beda gitu ya di sini. Udah masuk semua.
kaos 3. Terus kalau emang mau bawa kemeja, bawa 1 buat pulang atau entah buat foto atau gimana. Terus bawa celana 2 cukup, atau 1 aja sama 1 yang dipakai. Terus bawa jaket 1 karena takutnya dingin kan di saat nginep di rumah sakit nemenin aku gitu kan. Terus bawa selimut juga 1, tapi nggak usah bawa yang besar-besar. Tapi suami aku ternyata nggak mau bawa selimut, jadi katanya mau pakai sarung. Terus bawa kaos kaki 2. Nah terus daleman-daleman dia tuh boxer, terserah mau bawa berapa, mau bawa 3 atau gimana. Terus anduknya juga 1, sama ini sih masker kain. Jadi aku masker kain bawa 3 untuk double protection. Suamiku juga bawa 3. Selain masker kain, kita juga bawa yang pastinya masker medis atau masker sensi yang dakbil, karena ini super nyaman. Tapi kita nggak akan pakai ini doang, jadi harus banget bawa masker kain buat double protection di saat covid kayak gini. Sama bawa yang KN95 juga. Ini kita bawa ada 4 pack sebetulnya, udah di dalam semua. Masker kainnya juga udah. Ini suami aku jago banget sih packing ya, raja packing Indonesia. Pokoknya barang-barang dia semua udah di sini. Nih, buat 3 hari dia udah beres. Punya aku masih di luar, harus dimasukin lagi ke tas. Ini untuk bagian bersamanya. Di sini aku bawa 1 tempat gitu untuk elektronik, kayak untuk kepala 3 T colokan gitu, sama bawa kabel charger, terus dan lain-lain. Pokoknya nanti ditaruh di sini semua. Jadi ntar tinggal masuk tas suami, gampang. Terus di sini ada lagi juga, ini yang penting banget dan jarang dibahas ya, karena aku orangnya suka sih bawa-bawa kayak gini, kayak peralatan makan lah, wajib banget. Karena kalau aku nggak pikirin ini tuh, aku mikirnya kan aku mungkin dapat makan ya dari rumah sakit ya pasti ya. Cuman kan kalau suamiku kan nggak kan, jadi dia mungkin harus beli di luar atau gimana. Nah itu dia pakai peralatan makan sendiri. Ini aku tambahin lagi, nanti kan aku akan bawa cemilan gitu ya untuk ASI booster, yang katanya itu penting juga. Aku akan bawa kurma, cuman nanti akan aku packingnya itu di saat aku mau jalan ke rumah sakit. Mudah-mudahan mulusnya nggak berlebihan. Dan selain kurma itu aku juga bawa kismis, nanti kurma, kismis, dan di sini ada juga aku bawain vitamin untuk suamiku, dan kalau emang aku butuh juga aku bawain vitamin C gitu. Terus aku bawain juga tolak angin, takutnya suamiku juga masuk angin atau kedinginan gimana kan, jadi nggak usah keluar-keluar harus ke kantin atau gimana. Sama yang paling penting dibutuhkan juga sama suami aku itu adalah tusuk gigi guys. Ini penting banget karena kalau habis makan suka nyangkut-nyangkut, ini penting banget. Dan pakainya juga yang emang tertutup ya, ini steril. Terus sama imbus sih, tambahan aja kalau ternyata takutnya suami aku drop atau gimana. Ini penting karena kalau misalkan ternyata akunya lagi nggak tahu ya, kondisi kan kita nggak pernah tahu, jaga-jaga aja. Jadi ini buat asupan vitamin suamiku aja gitu. Terus yang terakhir, last but not least, adalah dokumen. Ini udah dipersiapkan sama suami aku juga, alhamdulillah ya. Jadi nanti yang dibutuhkan itu kan ada fotokopi KTP, fotokopi surat nikah, kartu nikah, fotokopi kartu keluarga juga, dan lain-lain. Cuman ini belum difotokopi semua, tapi jangan lupa ditaruh di tempat khusus juga untuk dokumen. Dan jangan lupa juga bawa pulpen kemana-mana, karena lagi covid juga, kalau kita pakai pulpen rumah sakit tuh kayak khawatir gitu. Akan bawa diaper bag kan, nanti ini semua yang baju-baju baby semua aku masukin ke diaper bag untuk packingnya. Nah di diaper bag sendiri ini aku suka banget sih, parah, ini dari adek aku. Dan diaper bag ini aku pasti naruh banget di luar gini, kayak saniter gitu, spray fabrik disinfektan sama hand sanitizer lagi. Ini wajib banget juga banget, karena aku orangnya lumayan cukup sering pakai strik kayak gitu deh. Terus nanti di sini juga akan gantung lagi hand sanitizer dan lain-lain lagi tambahan. Sama udah ya, itu aja. Ini diaper bagnya dari papa mama guys, mungkin akan dibahas terpisah atau gimana, nggak tahu. Pokoknya ini nanti aku kasih tahu. Ini aku request ke adek aku, minta kadonya diaper bag ini dong papa mama. Aku kasih linknya, dia yang belanjain. Aku request warna hijau karena suamiku sukanya warna hijau gini. Dan ini bagus banget, parah sih. Dot gitu-gitu sebenarnya bisa masuk sini, cuman udah aku packing sini, jadi ntar ini juga enak bawanya. Nah terakhir sebetulnya ini tambahan aja untuk cooler bag.
Nah ini tuh dapat dari si diaper bag ini gratis. Aduh baik, oke banget deh pokoknya papa mama ini, dan kualitasnya bagus, netral modelnya juga. Ini tuh collar bag gitu buat ASI. Ya mudah-mudahan ASI aku lancar banget, amin 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 amin, deres. Jadi bisa bawa pulang untuk beberapa hari ke depan di rumah. Kalau ternyata memang aku kecapean kan atau gimana, nggak bisa DBF atau gimana, intinya ASI aku yang berlebihan itu mudah-mudahan yang ternyata lancar banget, deres, amin, itu bisa ditaruh di cooler bag ini. Dan dia tuh juga bisa dilipat gitu, jadi nggak akan makan tempat. Tapi ini opsional ya, jadi opsi aja gitu mau dibawa atau enggak ke rumah sakit, because we never know gitu kan, ASI kita tuh akan lancar atau cuman katanya kan kalau awal-awal habis melahirkan itu kan kayak cuman baru beberapa tetes aja gitu kan. Jadi ya jaga-jaga aja kalau ternyata emang kantong ASI kita yang tadi kita udah bawa itu terisi penuh dan bisa ditaruh di cooler bag ini beserta ice gelnya nanti. Cuman ini opsional ya. Oh ya, sama mau info lagi, untuk yang belum aku masukin itu emang tisu kering dan peralatan mandi tadi kan, tisu kering, terus deterjen saset. Deterjen saset itu untuk nyuci nanti kalau ternyata CD atau bra kita atau apapun itu, baju-baju gitu yang emang udah kotor dan bisa dicuci dan nanti dijemur di rumah sakit gitu, jadi bisa dipakai lagi. Atau ternyata ya emang kalau nggak mau dipakai lagi kan harus dicuci kalau ternyata kotor banget tuh CD kita atau penuh dengan darah yang harus dicuci kan biar bersih ya, nggak mungkin kan kalau kita langsung buang gitu kayak gimana gitu kan. Jadi bawa aja deterjen saset, aku belum beli tapi berencana akan bawa. Paling face shield sih itu opsional juga, mau bawa atau enggak untuk baby and for the mami and bapaknya gitu kan, itu opsional. Tapi aku akan bawa, cuman belum beli, jadi nanti akan masuk lagi ke peralatan berserta masker dan lain-lain gitu. Udah guys, sekian dari aku, semoga bermanfaat dan maaf kalau ternyata aku ngomongnya buru-buru dan kalau ada kurang lebihnya mohon maaf juga. Intinya semoga bermanfaat videonya dan info-info dari new mom ini yang masih baru akan beranak satu, insya Allah. Mudah-mudahan persalinannya juga dilancarkan di usia kehamilan aku yang 37 minggu ini. Cuman itu tuh kata rumah sakit 37 minggu berapa hari itu tuh sama dengan flow. Nah kalau di aplikasi teman bumil tuh aku udah 38 minggu berapa hari kayak, jadi aku tuh tinggal nunggu hari aja gitu, tinggal nunggu 1, 2, 3 minggu gitu kan paling lama. Semoga semuanya lancar, semua teman-teman juga senang nontonnya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Aku juga di sini masih baru belajar gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Nah, ini mams hasil dari repack kemarin. Ada 3 tas dan 1 bantal menyusui. Jadi enak ya, simple banget bawanya. Jadi bapaknya bisa bawa ini depan belakang sambil kanteng ini dan ini. Udah deh kelar gitu kan. Selesai. Ini juga sudah diporsi-porsikan, ini untuk baby, bapaknya dan ibunya gitu. Simple banget.